Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak. Setelah kita kemarin mempelajari materi tentang sel volta atau sel galvani, kali ini kita akan lanjutkan bahwa materi redoks itu yang kedua adalah elektrolisis atau sel elektrolisis ya. Nah, teman-teman kemarin sudah mengetahui prinsip-prinsip sel elektrolisis itu seperti apa ya. Nah, kali ini Bapak akan sajikan dalam bentuk eksperimen meskipun virtual ya, seperti itu. Karena kondisi kita masih tidak memungkinkan untuk bisa praktikum secara langsung. Baik. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai simulasi ini, nanti Bapak juga akan sertakan dengan teoritis bagaimana penghitungan massa endapan yang terjadi dalam proses elektrolisis ini ya, seperti itu. Kita lihat dulu bentuk dari eksperimen secara virtual ini. Ya, nah sedikit Bapak mengingatkan bahwa elektrolisis itu kan suatu reaksi yang tidak bersifat spontan, artinya dia butuh tenaga dari luar, ya, artinya dia butuh energi atau arus dari luar, di mana ini yang digunakan adalah trafo atau adaptor atau transformator ya, seperti itu. Menggunakan arus searah, ada positif, ada negatif. Nah, dalam sel elektrolisis teman-teman ya, kutub positif itu dia akan kita singkat dengan kenapo ya, katodanya negatif, anodanya positif. Berarti yang anoda ini ya, katodanya negatif ya, anodanya positif. Jadi yang berperan sebagai katoda yaitu yang kabel hitam ini ya, katodanya negatif. Kemudian yang berperan sebagai anoda yaitu yang kabel merah atau yang positif. Ingat bahwa ini adalah anoda, ini adalah katoda ya. Baik. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke contoh eksperimennya ya. Kita diminta untuk memilih logam. Logam yang pertama kita pilih di sini contohnya adalah mungkin Cu atau tembaga, koper ya. Nah, ini warna khas tembaga teman-teman ya, seperti kabel tembaga itu. Kemudian yang di katoda kita pilih logamnya, misalnya di sini ini pilihannya hanya dua, kita pilih saja silver atau perak ya. Nah, ini warna khas dari perak atau Ag, seperti itu. Kita sudah punya dua logam, di mana di katodanya itu logam Ag dan di anodanya yaitu logam Cu ya. Baik, kemudian kita lengkapi dengan larutannya ya. Nah, larutannya apa? Kita pilih tembaga 2 nitrat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau dalam di laboratorium tembaga nitrat itu memang warnanya juga sama seperti ini, kebiru-biruan ya. Oke. Nah, dua logam ini sudah tercelup dalam larutan tembaga 2 nitrat. Oke, tinggal kita sekarang berikan tegangan ya atau arus dan juga berapa waktu yang akan kita gunakan seperti ini. Nanti kita akan koneksikan dengan teoritis perhitungan hukum Faraday ya, seperti itu. Baik, kita pilih dulu misalnya waktu yang kita gunakan itu 20 menit ya teman-teman, 20 menit. Oke, ini timernya dalam menit. Kemudian ampernya kita pilih misalnya 5 ampere ya, 5 ampere. Nah, tegangan ini dari sana sudah disetting 6 volt, tidak bisa diubah-ubah. Baik. Nah, yang perlu perhatikan teman-teman bahwa massa masing-masing logam ini awalnya masing-masing adalah 10 gram. Jadi tembaga 10 gram, kemudian juga Ag juga 10 gram. Nah, apa yang akan terjadi setelah kita on-kan saklarnya? Mari kita lihat ya. Oke. Baik. Nah, teman-teman, ini sudah berjalan proses elektrolisis ya yang terjadi. Nah, kalau teman-teman amati massa Cu ini yang tadinya 10 dia terus berkurang seiring berjalannya waktu, dan sebaliknya massa Ag yang tadinya 10 dia terus bertambah seiringnya waktu ya, seperti itu. Baik. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Mari kita lihat teman-teman ya secara microscopic view, artinya apa yang terjadi secara kasat mata yang tidak terlihat seperti itu. Baik, nah kita lihat dulu dari dalam larutannya sendiri. Di sini yang terjadi adalah terjadinya ionisasi ya antara Cu2+ dengan NO3-. Jadi terbentuknya ion kan,
ada ion Cu2+ dan ada ion NO3-, seperti itu. Kemudian yang di sini apa yang terjadi? Nah, di sini yang berwarna abu-abu itu adalah logam Ag atau perak. Ternyata teman-teman ini kemudian datang logam atau logam Cu ya. Ini yang berwarna seperti merah-merah ini. Ini Cu datang menghampiri kemudian melapisi dia seperti itu. Oke. Nah, baik. Akhirnya si tembaga ini menempel di logam Cu ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini teman-teman apa yang terjadi dengan tembaga ya. Nah, tembaganya sendiri dia terjadi proses reduksi ya, di mana nanti ion Cu2+ itu akan berubah menjadi Cu ya. Jadi dalam larutan ini ketika terjadi proses elektrolisis, logam atau ion Cu2+ yang berasal dari larutan itu akan menjadi Cu karena terjadi peristiwa reduksi dan akhirnya menempel di sini ya, di katoda seperti itu. Ditambah lagi dengan yang terjadi di anoda, yaitu logam Cu-nya itu akan mengalami oksidasi ya. Reaksinya Cu menjadi Cu2+. Jadi dia menambah suplai ion Cu2+ ke dalam larutan seperti itu. Jadi kalau teman-teman amati ini ya, bentuk Cu-nya itu seperti gerompal-gerompal ya, atau terkikis. Kenapa? Karena dia teroksidasi seperti ini. Nah, wajar makanya dia seperti itu karena dia berkurang ya. Yang tadinya 10 menjadi 8,03. Oke, jadi dia menambah suplai ion Cu2+ karena logam Cu-nya itu mengalami oksidasi, dan Cu2+ ketika di katoda dia mengalami reduksi, artinya dari ion menjadi logam. Dan logamnya itu menempel di logam Ag ini, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita amati sekarang. Di sini masanya sisanya tinggal 8,03, kemudian di Ag masanya 11,97. Kalau kita total, jumlah total kan, ini 8,03 ditambah 11,97 hasilnya 20 ya. Artinya apa? Ini berlaku hukum kekekalan massa ya, Lavoisier, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama massa totalnya itu ya. Baik, yang tadinya ini 10 berubah jadi 8, berarti kan sekitar ada 2 gram yang berkurang, dan pengurangannya itu akan menempel ke sini ya. Nah, inilah teman-teman yang disebut dengan proses electroplating atau proses penyepuhan logam, di mana logam yang akan kita sepuh itu kita tempatkan di katoda ya. Misalnya kita ganti Ag ini dengan besi, sendok besi gitu ya, atau mungkin sendok perak, kita ingin lapisi seperti itu. Dan apa hal jadinya ketika misalnya logam yang digunakan di anoda ini emas, teman-teman ya. Ini Au misalnya emas, di sini misalnya logam perak ya kan, maka dia akan melapisi perak itu menjadi warna keemas-emasan ya. Nah, itu ya teman-teman, ini kajian secara teoritisnya, teman-teman ingat ini angka-angkanya, dan ini akan kita lanjutkan menjadi dalam bentuk pendekatan teoritis menurut hukum Faraday. Berapa sebetulnya massa yang akan mengendap di katoda ini, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, baik teman-teman ya. Setelah tadi kita mengetahui eksperimen secara virtual tentang berapa atau bagaimana proses elektrolisis yang melibatkan larutan CuNO3 2 kali, kemudian ada logam tembaga dan logam perak ya sebagai elektrodanya. Maka kali ini kita akan coba bandingkan hasil eksperimen ini dengan teoritis, yaitu menggunakan perhitungan hukum Faraday ya, seperti itu. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa untuk bisa menghitung endapan, berapa banyak endapan yang bisa dihitung dalam hukum Faraday, ini kita bisa lakukan melalui rumus Faraday ya. Nah, dimana kita menggunakan hukum Faraday 1. Baik ya teman-teman, kita coba lihat dulu ya. Tadi yang terjadi yaitu ketika di katoda ya, kita menggunakan larutan Cu NO3
2 kali ya, tembaga 2 nitrat ini kalau terion menjadi ion Cu2+ ditambah NO3 min ya. Ini angka 2 di sini koefisiennya. Jadi Cu2+ tambah 2 NO3 min ya. Nah, jadi larutan yang ada di sini yaitu teman-teman nanti dia akan mengion menjadi ion Cu2+ dan ion NO3 min ya, seperti itu. Yang tadi sudah kita lihat gambaran secara mikroskopisnya. Baik. Nah, di katoda teman-teman, di katoda ini kita tahu katoda itu tadi yaitu kutub negatif ya di sini ya. Kutub negatif itu sebagai katoda, maka katoda itu terjadi peristiwa reduksi, ya kan? Nah, siapa yang mengalami reduksi, ya kan ya? Nah, karena ion Cu2+ yang ada dalam larutan itu bukan termasuk ion dalam golongan 1A atau 2A, maka dia boleh mengalami reduksi ya. Oke, sekali lagi karena ion Cu2+ yang ada di sini dalam larutan dia tidak termasuk ion yang dilarang ya. Pengertian Bapak yang dilarang itu yang masuk golongan 1A, 2A dan Al, maka dia boleh diizinkan bereduksi. Jadi reaksinya Cu2+ ya ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dalam bentuk solid. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah tadi teman-teman Cu dalam bentuk solid inilah yang kemudian ini melapisi ini ya, melapisi si logam Ag-nya sehingga warnanya mirip seperti warna Cu karena memang ini adalah Cu yang melapisi Ag. Kemudian di anoda teman-teman reaksinya seperti apa ya? Dia reaksinya kan oksidasi. Oke. Nah, siapa yang mengalami oksidasi? Karena elektroda yang digunakan di anoda itu ya, ini kan anoda, ini adalah katoda. Yang digunakannya yaitu logam Cu, tembaga. Nah, Cu itu tidak bersifat inert, artinya dia akan bereaksi. Sehingga Cu, logam Cu yang ada di sini nih, yang dalam bentuk lempengan, dia akan mengalami oksidasi, menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron. Jadi kebalikan yang atas ya. Oke, nah ini adalah reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita akan coba melihat bagaimana proses atau berapa massa yang dihasilkan sebetulnya. Betul nggak sesuai dengan hukum Faraday seperti itu. Oke. Nah, jadi kita akan masuk ke hukum Faraday 1 ya. Kenapa hukum Faraday 1? Karena dia tidak menggunakan beberapa larutan ya, atau beberapa sel gitu. Ini hanya tunggal saja. Rumusnya kita tahu massa atau W sama dengan E dikali dengan F gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan, E itu adalah AR per N ya, dikali I dikali T per berapa? 96.500 ya. Nah, ini sudah ketentuan ya yang sudah harus kita tahu ya, seperti itu. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini rumus yang digunakan teman-teman ya. Ini rumus yang digunakan. AR itu AR siapa? AR itu AR yang ion yang berasal dari larutan. AR-nya berarti AR-nya si Cu ya. AR Cu itu 63,5. Oke, berarti kita pasang 63,5. Kemudian N itu adalah ini adalah jumlah elektron yang terlibat. Nah, kalau kita lihat di sini secara mudahnya dia itu 2+. Di sini berarti yang terlibat adalah 2 elektron. Maka N-nya 2. Seperti itu. Dikali I, arusnya berapa? Tadi kita menggunakan arus ini ya, teman-teman ya. 5 ampere ya. Berarti kita tulis 5. Oke. Dikali T. Nah, T-nya times. Tadi kita kalau tidak salah kita menggunakan waktunya itu 20 ya, 20 menit. Nah, 20 menit. Ini harus dijadikan detik. Berarti 5 dikali salah ya. 5 dikali 20, ini 20 dikali dengan 60. Karena kan 1 menit itu 60 detik. Dibagi 96.500. Oke. Nah, sehingga nanti kita bisa dapatkan ya W sama dengan hasil perhitungannya kalau kita bisa hitung teman-teman ya.
Ini boleh dicoret nih ya, 20 boleh dicoret dengan 2, berarti hasilnya 10, ya kan? 10 kali 5, 50. Dah, ketika kita sudah hitung, oke, Bapak tadi sudah coba menghitung ya. Hasilnya yaitu totalnya ketika ini dihitung jadi 1,974 gram. Nah, artinya apa? Ini adalah massa Cu ya, WCU yang mengendap di dalam katoda. Nah, di sini nih. Jadi kalau diukur masanya nanti massa Cu yang mengendap di sini yang melapisi itu sebesar 1,974 ya. Kok kita lihat sekarang percobaan ini. Nah, di sini dikatakan massa si Ag itu berubah, yang tadinya itu 10. Ini massa awalnya itu 10, ya kan? 10 gram, ternyata massa akhirnya itu berapa? 11,97 gram, ya kan? Artinya apa? Berarti ada kelebihan massa ini ya, massanya si Cu. Berapa berarti? 11,97 dikurangi 10. Hasilnya berapa? 1,97 gram. Oh, ternyata secara aplikasi dalam eksperimen kemudian di-combine dengan hasil perhitungan Faraday, ini sama atau cocok angkanya ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi massa yang mengendap di Ag ini sebesar 1,97. Ternyata ini sesuai dengan hukum Faraday 1, seperti itu. Baik ya, nanti kita belajar lagi dan diaplikasikan ke dalam contoh-contoh eksperimen yang lain. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.